Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini Pak Haris akan membahas soal-soal terkait bilangan berpangkat. Langsung saja soal yang pertama, ini ya, bentuk 3 kali 3 dikali 3 dikali 3. Bentuk, siapa guru ulang, Pak Haris ulangi, Pak Haris ulangi, bentuk 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 ditulis dengan ingat eksponen tentang bentuk perkalian berulang ya. Eksponen atau bilangan berpangkat adalah perkalian bilangan berpangkat. Di bentuk dasarnya adalah misalkan A pangkat N, berarti ini A-nya sebagai bilangan pokok, N-nya sebagai bilangan pangkat. Nah, misalkan A pangkat 3, berarti perkalian A bilangan pokok sebanyak 3 kali, berarti A dikali A dikali A. Nah, bagaimana jika dibalik? Dibaliknya adalah 3 ya, dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 nya. Jadi bentuk ini boleh ditulis dengan atau nilainya sama dengan, atau bentuk lainnya adalah bentuk yang senilai adalah dalam bentuk berpangkat. Bentuk sederhana adalah 3 pangkat 6, yaitu perkalian bilangan pokok sebanyak 6 kali ini ya. Oke. Oke. Dilanjutkan soal nomor 2 ya, soal nomor 2. Nah, di sini melengkapi sebuah tabel. Nah, ini untuk melengkapi tabel di bawah ini berapa nilai P ya, di sini berapa nilai P, berapa nilai P. Nah, fase penularannya adalah 1 2 3 4 5. Nah, banyak orang yang tertular saat fase penularannya 1 orang jadi 2, kalau 2 orang bisa jadi 4, kalau 3 bisa 8, 5, 16. Nah, kalau saat 4 16, kalau 5 jadi berapa? Oke. Nah, kalau digambarkan seperti pembedahan bakteri ini ya, dari satu bakteri berkembang menjadi 2. Di apa? Dari gambar ini dapat disimpulkan bahwa itu bilangan pokoknya adalah 2, karena setiap satu bakteri atau satu bakteri menjangkit pada satu orang, bakteri ini langsung berkembang menjadi 2. Kemudian begitu seterusnya, ini bakteri ini juga nanti akan berkembang menjadi 2, ini menjadi 2. Jadi satu bakteri itu berkembang menjadi 2. Berarti di sini dapat disimpulkan bahwa bilangan pokoknya adalah 2. Nah, fase penularannya 1, berarti ini pangkat 1. 2 pangkat 1 2. Oke, berarti di sini 2. Nah, kemudian 2 pangkat 2 di sini 4. Oke, kemudian 2 pangkat 3 itu 8 ini, kemudian 2 pangkat 4 itu 16. Ingat, 2 pangkat 4 itu bukan 2 kali 4 tapi 2 kali 2 sebanyak 4 kali ya 2 nya. Oke, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16. Nah, saat pangkatnya 5, berarti bagaimana? Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini tadi sudah 16. 16 dikali 2 32. Berarti nilai P di sini adalah 32. Oke, kita lanjutkan soal nomor 3.
bentuk pangkat positif dari A pangkat negatif N. Nah, A pangkat negatif N ini kan pangkatnya berbentuk negatif. Bentuk positifnya bagaimana? Nah, jadi bentuk positif dari pangkat negatif ya, A pangkat negatif N. Oke. Ingat sifat eksponen yang kedua. Sifat eksponen yang kedua itu adalah A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurangi N. Oke. Nah, kalau di sini A-nya negatif N. Oke. Nah, supaya misalkan begini, supaya negatif 2 itu berapa? Ini yang negatif ya. Oke, dikurangi titik-titik atau kotak dikurangi negatif 2 itu sama dengan negatif 2. Oke. Bagaimana caranya? Ingat, berarti ini negatif dengan negatif ini jadi positif. Jadi kotak ditambah 2 sama dengan negatif 2. Oke, kita mau di sini tinggalkan kotak saja. Berarti 2-nya ini harus dipindah ke ruas kanan supaya habis bagaimana? 2 ini supaya habis bagaimana? Kalau kalian punya mangga 2 mangga supaya habis bagaimana? Mangganya dimakan berapa? Ya dimakan 2 supaya habis ya. Berarti kotak ditambah 2 dikurangi 2. Kenapa dikurangi 2? Karena kita mau menghilangkan angka 2 ini, positif 2. Nah, jika maaf ya, di sini tadi minta maaf, di sini bukan ini ya, ini bukan ini. Di sini kotak ya, karena M dikurangi N berarti kotak, anggap aja ini kita mau cari nilainya ini berapa ya. Kotak di M dikurangi N. Nah, kok M nya kita misalkan N. Nah, kotak dikurangi 2 nih ya. Nah, ini berarti ini tetap kurangi 2. Oke, dari situ dulu. Nah, sub negatif 2 tadi ya, kotak dikurangi 2. Nah, supaya kalian punya hutang 2, supaya lunas bagaimana? Ya dibayar berapa ya? Dibayar 2. Berarti kotak hutang 2 terus dibayar 2. Di sini negatif 2. Ini tetap. Kenapa positif 2? Karena untuk menghilangkan negatif 2-nya supaya habis ya. Nah, dalam matematika jika sisi kiri sama dengan, kita tambahkan plus 2, di sini juga plus 2. Oke. Kotak negatif 2 ditambah 2 habis ya. Oke. Kemudian negatif 2 ditambah 2 berapa? Habis ya, 0. Oke. Berarti kotaknya sama dengan 0. Berarti kotak tadi permisalan dari M ya. Berarti M sama dengan 0. Oke. Berarti M-nya sama dengan 0. Oke, berarti kalau kita bentukkan dalam abstrak, M-nya substitusikan dengan 0, berarti A pangkat 0 dikurangi A pangkat N, ini berarti A pangkat 0 dikurangi N. Nah, 0 dikurangi N berapa? Ya negatif N, berarti A negatif N. Ini akhirnya. Nah, bagaimana kalau kita substitusikan dalam bentuk angka, misalkan, berarti kalau kita balik ini ya, kalau kita balik di sininya pangkat negatif A pangkat negatif N, bagaimana bentuk positifnya? Tinggal balik aja ke sini. Nah, tinggal tadi dari kiri ke kanan, sekarang dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, dari A pangkat negatif N itu hasilnya adalah A pangkat 0 A pangkat N, dimana A pangkat 0 berapapun dipangkatkan 0 itu nilainya 1 per A pangkat N. Nah, ini kan pangkat negatif dan sekarang pangkat positif. Jadi A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Kalau kita
visualisasikan dalam, kita ganti bentuk angka, berarti di sini misalkan berapa sih bentuk pangkat positif dari 2 pangkat negatif 3. Nah, langsung aja ke sini. Berarti 1/2 pangkat 3. Kenapa kok bisa seperti ini? Prosesnya tadi ini prosesnya. Jadi kalau Pak Guru bikin prosesnya, berarti ini ya, 2 pangkat negatif 3. Kalau kita bikin sifat berarti 2 pangkat 0 dibagi 2 pangkat negatif 3. Kenapa 2 pangkat 0? Nah, ini kan kita berbicara tentang bilangan berpangkat, bilangan pokoknya harus sama. Nah, kalau sifatnya harus sama. Jadi kalau sini 2 berarti atas juga 2 ya. Nah, tinggal ini sifat ini kan berarti sifat ini kan 0 dikurangi negatif 3. Nah, berapa sih 2 pangkat 0? Nah, berapapun dipangkatkan nilainya 1. Oke, maaf ya, ini bukan negatif, ini positif. Ini positif, berarti di sini 2 pangkat 3. Nah, berapa bentuk positif dari 2 pangkat negatif 3? Bentuk positif dari 2 pangkat negatif 3 adalah 1/2 pangkat 3. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Nah, ini langsung dalam bentuk angkanya. Nilai dari 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 adalah. Nah, sebelum mempelajari sifat, nah, kita bisa menggunakan cara manualnya. Ingat, bilangan berpangkat adalah perkalian berulang. Oke, 3 sebagai bilangan pokok dan 2 sebagai bilangan pangkat. Oke, kalau 3 pangkat 2 itu berarti perkalian 3 sebanyak 2 kali. 3 dikali 3, 3 kali 3 sama dengan 9. Kemudian yang kedua, 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 berarti bukan 3 kali 3, tapi perkalian 3 sebanyak 3 kali. 3 kali 3 dikali 3. 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. Oke, berarti ya, artinya berarti bentuk dari 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 itu bisa diganti. 3 pangkat 2 itu senilai dengan 9 dikali 3 pangkat 3 itu senilai dengan 27. Oke. Berapa 27 dikali 9? Oke, 27 dikali 9 adalah 243. Ini berarti jawabannya adalah 243. Oke, lanjut soal nomor 5. Nah, kalau nomor 4 tadi nilai, yang ditanya nilai. Nah, kalau nomor 5, bentuk sederhana dari 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 7. Oke, jika sudah menyangkut bentuk sederhana ya, jika sudah ada kata-kata bentuk sederhana, berarti kalian sudah bisa menggunakan sifat eksponen. Oke, ingat, sifat eksponen yang pertama itu adalah A pangkat M, kemudian dikali A pangkat N, itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Oke, ini sifat yang pertama. Berarti bagaimana? Yang penting bilangan pokoknya sama. Kalau nggak sama ya, kalau bisa disamakan ya, caranya pasti adalah. Kemudian kalau begitu 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 7 bagaimana? Lihat, bilangan pokok sudah sama ya? Sudah. 3 pangkatnya 3, satunya pangkatnya 7. Berarti jika perkalian dia pangkatnya dijumlahkan. Oke. Jadi menjadi 3 pangkat 10. Kalian tidak suruh mencari hasilnya, tapi disuruh menyederhanakan. Jadi bentuk sederhana dari 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 7 adalah 3 pangkat 10. Oke, soal nomor 6 ya. Bentuk sederhana dari 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2. Ingat, berarti 2 sifat yang digunakan. Sifat yang pertama bisa dikerjakan terlebih dahulu adalah perkaliannya.
Setelah perkalian selesai baru dibagi. Oke, mari kita kerjakan. Kita bahas soal nomor 6 ini ya. Ya, 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 3 kemudian dibagi lagi 2 pangkat 2. Ini bentuk sederhana ya, bukan hasilnya. Oke, kita gunakan sifat yang pertama untuk ini nih, perkalian. Dilihat bilangan pokoknya sudah sama ya, sini 2 sini 2, oh sudah sama, berarti perkalian. Jika perkalian berarti bentuknya berubah menjadi 5 ditambah 3 dibagi 2 pangkat 2. Oke, 2, 5 ditambah 3, 8 dibagi 2 pangkat 2. Perhatikan kembali, oh di sini sama bilangan pokoknya berapa? 2. Ingat, pembagian berarti pangkatnya dikurangi, hasilnya sama dengan 8 dikurangi 2, 6. Oke, jadi bentuk sederhana dari 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2 melalui proses, hasilnya adalah 2 pangkat 6. Oke, kita lanjutkan soal nomor 7. Oke, soal nomor 7 ini mulai ekstrim. Nilai P ya, nilai P dari bentuk 3 pangkat 5 tutup buka kurung 3 pangkat 5 tutup kurung dipangkatkan 2 sama dengan 3P. Nah, berapa sih nilai P? Nah, ini kesamaan bentuk pangkat. Oke, kita lanjutkan pada sifat eksponen yang ketiga. Ada sifat eksponen A pangkat M kemudian ditutup kurung dipangkatkan N. Nah, sifat ini berarti sama dengan A pangkat M dikali N. Nah, kalau seperti ini bagaimana dengan bentuk ini? Nah, bentuk ini berarti sebelah sini aja ya. Oke, buka kurung 3 pangkat 5 kemudian dipangkatkan 2 sama dengan 3 pangkat P. Nah, langsung saja berarti pangkatnya dikalikan 5 dikali 2 sama dengan 3 pangkat P. 5 kali 2 10 sama dengan 3 pangkat P. Ingat, sama enggak bentuk ini? Dilihat dulu bilangan pokoknya. Oh, sama-sama 3-nya bilangan pokoknya. Pangkatnya ini 10, ini P. Namanya sama, berarti di sebelah kiri 10, sebelah kanan juga 10. Berarti nilai P sama dengan berapa? Nilai P sama dengan 10. Lanjut soal nomor 8. Oke, bentuk sederhana dari mulai campuran dipangkatkan dibagi dipangkatkan lagi. Bagaimana seperti ini? Ingat, yang penting kalian memahami sifat-sifat eksponen. Mari kita bahas. 2 pangkat 4 dikali, nah, kasih warna sendiri aja biar 3 pangkat 6. Oke, ini kalinya warna merah aja, dibagi, di sini ada kali, ini kurungnya juga warna merah. Nah, 2 pangkat 3 kemudian 3 pangkat 2, selanjutnya warna kuning dipangkatkan 4. Oke, sama dengan, kenapa Pak Guru memberi warna? Berarti warna yang sama itu sejenis, sama ya, berarti sejenis. Perhatikan, wah bilangan pangkatnya pokoknya 2, oh sama. Karena ini putih, enggak sama biru dengan putih. Berarti yang biru dengan biru. Ingat, ini apa? Pembagian ya. Jadi kalau pembagian berarti ini disendirikan dulu. 2 pangkat 4 dikurangi 3. Buka kurung ya. Oke. Nah, selanjutnya dikali berapa? Dikali yang putih. Ada 3 pangkat 6. 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 2 karena pembagian pangkatnya dikurangi. Oke, nah pangkatnya kuning.
pangkat di luar tanda kurung. Oke, selesaikan yang biru terlebih dahulu. Yang biru 4 kurangi 3 1, berarti 2 pangkat 1. Kemudian di sini dikali 6 dikurangi 2 itu 4, berarti 3 pangkat 4 masih kurung pangkat 4. Oke, dari sini berarti sudah sederhana. Yang awalnya ribet seperti ini akhirnya menjadi sederhana, tapi ini belum selesai. Bagaimana cara menyelesaikan? Ingat, ini Pak Guru tulis satu dulu ya, bergampang. Oke, ingat sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga yang di atas ini, kalau dia A pangkat M dipangkatkan N, berarti pangkatnya dikalikan ke dalam. Ini konsep dasarnya ini. Berarti kalau seperti ini bagaimana? Berarti 4 yang kuning ini dikalikan ke dalam semuanya, dikalikan dengan punyanya si biru dan dikalikan dengan punyanya si putih, dan akhirnya hasil akhirnya 4 dikali 1 itu 4, berarti 2 pangkat 4. 4 dikali 4 16, dikali 3 pangkat 16. Oke, tidak ada kurungnya ya. Oke, karena kurungnya sudah dihilangkan. Oke, baik, apakah ini bisa disederhanakan lagi? Kita cek bilangan pokoknya. Bilangan pokoknya itu sudah bilangan prima ini. Ini sudah 2. Sudah 2, ini bilangan prima, sudah nggak bisa diuraikan lagi. Ini juga pun tidak bisa diuraikan. Berarti bentuk sederhana dari bentuk yang rumit ini jadilah 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 16. Ini adalah bentuk sederhananya. Oke, lanjut soal nomor 9. Oke, bentuk sederhana dari bentuk akar ya, 2 akar pangkat 2x, 2 akar pangkat 2x dikali 3 akar pangkat 3x. Bagaimana caranya? Ya, buka kurung, 2 akar pangkat 2 dari x dikali lagi 3 akar pangkat 3 dari x. Nah, karena akar ada hubungannya dengan pangkat, berarti bentuk akar ini harus dirubah ke dalam bentuk pangkat. Bagaimana cara merubahnya? Gini ya, 2 akar pangkat 2x dulu. Nah, ini kalau nggak ada x ini, kalau nggak ada angkanya berarti pangkatnya 1, sudah pasti ya. Akar ini kalau tidak ada angkanya di sini berarti sudah pasti 2. Nah, berapa bentuk pangkat dari 2 akar pangkat 2x? Bentuk pangkatnya adalah 2 dikali akar x. Akar ini nanti menjadi per ya, menjadi bagi. Berarti satunya terlebih dahulu, berarti x pangkat 1 akarnya menjadi pernya itu sesuai dengan akarnya. Akar berapa di sini? Kalau akar 2 berarti akar 2. Oke, berarti bentuk ini sama dengan ini ya. Berarti bolehlah kita ganti, kita substitusikan bentuk 2 akar pangkat 2 dari x itu sama dengan 2x pangkat 1/2. Oke, yang kedua 3 dikali akar pangkat 3 dari x pangkat 1. Berarti 3-nya tetap, x-nya pun tetap. X-nya itu pangkat berapa? X-nya pangkat 1/3. Ini sama dengan ini. Nah, kita ganti, ini kita kasih kurung. 3 akar pangkat 3 dari x itu boleh ditulis dengan 3x pangkat 1/3. Perhatikan, angka kita kumpulkan dengan angka, ini tanda kali ya, berarti 2 dengan 3, 2 dikali 3. Oke, kita pisah. X pangkat 1/2 dikali x pangkat 1/3. Di sini sudah pasti 2 kali 3 6. Nah, yang ini ingat bilangan pokoknya sudah sama, berarti tinggal tulis x 1/2 ditambah 1/3. Oke, selanjutnya
ini 6-nya tetap. Oke, penjumlahan berpangkat ya apa kok ini penjumlahan bilangan pecahan ya, penjumlahan bilangan pecahan itu penyebutnya harus sama. Nah, ini ya 1/2 kasih warna putih aja lah. 1/2 ditambah 1/3 ini tidak bisa dijumlahkan. Bagaimana cara menjumlahkan? Disamakan penyebutnya atau dikali silang. Oke ya, ini 2 ini dikalikan 1/3 dan 3 ini dikalikan 1/2. Oke, satu dulu ya. 3 dikali 1 3 dikali 2 6. Sama nggak 3/6 dengan 1/2? Sama ya, harus sedangkan sama-sama dibagi 3 bagi 3 1 6 bagi 3 2 1/2. Oke, kemudian dibalik, ini gantian 2-nya ditambah 2 kali 1 2 2 dikali 3 6. Sudah sama belum penyebutnya? Sudah ya. Kalau sudah berarti kita fokus pada pembilangnya, berarti sudah per 6. 3 tambah 2 5. Oke, berarti 1/2 ditambah 1/3 itu 5/6, berarti X 5/6. Ini sudah benar jawabannya, ini jawabannya. Tapi kalau misalkan pilihan ganda kok nggak ada, berarti harus bentuk dalam bentuk akar, karena tadi awalnya soalnya bentuk akar. Bagaimana cara mengembalikan ke dalam bentuk akar? Caranya 6 X pangkat pembilangnya ini jadi pangkatnya 5, kemudian di akar berapa? Di akar penyebutnya 6, berarti 6 akar pangkat 6 dari X pangkat 5. Inilah jawabannya. Oke, lanjut soal nomor 10. Bentuk rasional dari 1 per akar pangkat 2 dari 4 adalah merasionalkan. Kenapa harus dirasionalkan? Karena pecahan ini penyebutnya dalam bentuk akar. Jadi jika ada pecahan yang penyebutnya dalam bentuk akar, ini harus dirasionalkan. Bagaimana caranya? Caranya adalah mengalihkan akar sekawan. Di akar 4 ini dikalikan dengan akar 4 dibagi akar 4. Akar 4 dibagi akar 4 berapa sih? 1. Jadi sebenarnya kalau ini kan 1. Ini kan berarti 1. Ini berarti 1 ya. 1 dikali 1/4 ya sama nilainya 1 per akar pangkat 2 dari 4. Jadi sebenarnya tidak berpengaruh, tapi kita mau mencari pecahan bentuk senilai dari 1 per akar pangkat 2 dari 4. Oke, langsung aja kita kalikan dengan akarnya ya. Akar 4 sama dengan, oke, langsung aja kalikan 1 dikali akar 4 ya, akar 4 itu sendiri. Akar 4 dikali akar 4 akar 16. Nah, akar 4 akar 16. Oke, akar 4 itu 2, kemudian akar 16 itu 4. Oke, 2 dibagi 2/4 sederhanakan lagi dapat 1/2. Ini jawabannya.